Oke teman-teman, kali ini saya mau review ya sebuah laptop. Saya udah lama banget nggak review laptop. Ya mungkin udah berapa bulan ya, sudah lupa tuh. Ya, dan kali ini saya mau review laptop saya yang saya beli itu dengan harga kurang dari 2 juta dengan spesifikasi Core i7 generasi ke-6, terus SSD-nya 128, RAM-nya 8 GB. Nanti kita langsung lihat aja laptop apa yang saya beli ini ya. Oke, langsung aja. Ini laptop saya beli dengan harga yang murah ya, di bawah 2 juta karena ada minusnya. Minusnya itu lumayan serius ya teman-teman, karena adanya di bagian LCD-nya itu retak. Ini saya beli itu dengan harga 195 di tahun 2025 awal. Ya, laptop ini memang tahun rilisnya itu di tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Harganya pasti di atas 15 juta. Ya, apalagi laptop dengan jenis seri kelas bisnis seperti ini. Dan ini laptop bukan tipe yang touchscreen tapi yang non touch ya, jadi langsung aja namanya. Ini itu kita buka ya, di sini ada tulisannya laptop Lenovo X1 Yoga ya. Laptop ini tuh bisa diputer 360 derajat, tapi karena berhubung punya saya itu bukan touchscreen ya, jadi ya buat apa juga gitu, nggak ada manfaatnya ketika diputar 360 derajat seperti ini ya. Dan yang paling saya suka itu bagian keyboardnya. Jadi ketika diputar 360 derajat, ini posisi keyboardnya itu langsung masuk ke dalam ya teman-teman ya, jadi nggak ketekan gitu seperti itu. Dan ini kalau dipencet keras teman-teman, seperti sengaja untuk tidak difungsikan ketika di mode tablet seperti ini ya. Oke, nih seperti ini ya. Lalu untuk spesifikasinya tadi saya sebut di awal. Pertama yaitu ini menggunakan Intel Core i7 generasi ke-6 ya, karena ini laptop rilis tahun 2016. Mungkin buat teman-teman bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Terus untuk port IO nya ya, kita lihat di sebelah kanan. Kelihatan ya teman-teman, sebelah kanan ya. Ya, di sini ada tombol, ini ada lubang ini sebenarnya buat stylus pen ya, buat ketika teman-teman beli yang seri touchscreen-nya. Di sini ada stylusnya. Lalu di sini ada tombol power, jadi tombol powernya ada di samping sini. Dan di sini ada ada volume plus dan minus. Lalu di sini ada jack audio 3,5 mili. Lalu di sini ada USB tipe A yang sudah SS ya teman-teman, super speed ya, jadi buat transfer data udah cepat. Ini dua-duanya juga sama, ada SS nya. Lalu di sini ada port HDMI ya. Dan di sini seperti biasa ada yang namanya Kensington lock ya, ini di sebelah kanan ya. Kalau kita coba lihat di sebelah kiri ya, di sini sama ada port USB ya. Terus di sini ada display port. Nah, ini saya kurang paham ya teman-teman, mungkin kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini untuk fungsi buat apa ya? Di sini sih ada tulisannya plus ya, cuma saya belum mempelajari begitu dalam fungsinya buat apa. Lalu di sini untuk lubang charger ya, bentuknya masih kotak atau lubang yang lama karena ini tahun rilisnya lama ya, 2016 ya. Kalau yang sekarang kan udah ada yang Type C atau ada yang bulat ya.
ini masih kotak. Lalu nah ini teman-teman ya, ini ada apa namanya, ada SIM card di sininya, ada SIM card. Lalu di sini ada micro SD. Di sini juga sebenarnya bisa ditutup ya teman-teman. Ini tutupnya lepas, saya pasang. Seperti ini. Oke. Ya, asli seperti ini. Ada tutupnya. Dan ini rawan hilang ya. Makanya harus hati-hati teman-teman. Oke. Itu aja untuk bagian-bagiannya. Ya, kalau untuk ketebalannya untuk beratnya mungkin perlu saya timbang ya. Seberapa, sebentar saya ambil timbangan ya. Ini teman-teman, mohon maaf saya adanya timbangan berat badan ya. Tapi jangan salah teman-teman, itu timbangannya lumayan akurat, sudah saya uji di beberapa barang. Tapi coba aja ya akuratnya seberapa sih. Nah, ini coba ya kita taruh. Nah, kelihatan teman-teman. Kita lepas, kita taruh lagi ya. Beratnya 1,35 kilo ya. Mungkin kalau ada yang beda timbangannya bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, setelah ditimbang kita dapat angka atau beratnya itu 1,35 ya. Kalau sama charger dimasukin di tas ya kurang lebih 1,5 kilo ya teman-teman ya. Lumayan ringan untuk laptopnya kalau mau dibawa kemana-mana. Lalu untuk ketebalannya sebentar ya teman-teman. Lalu untuk ketebalannya lagi-lagi saya menggunakan alat yang seadanya aja ya, karena jujur saya udah lama nggak review, jadi alat-alat saya nggak tahu berat kemana. Langsung aja kita ukur dalam kondisi kita tutup aja. Kita tutup ya teman-teman ya. Oke, siap. Ini kondisi kita tutup. Kita coba ukur ketebalannya berapa kira-kira. Ada 4 menit teman-teman ya. Ini kurang lebihnya itu 1,4 mili, 1,4 mili ya, lumayan tipis ya. Jadi kalau ditanya ini laptop worth it nggak buat dibawa kemana-mana, saya jawab worth it banget ya, karena ringan juga tipis ya. Terus untuk layar, nah ini yang tadi saya bilang di awal bahwa saya beli laptop ini dengan harga nggak nyampe 2 juta ya, karena minusnya itu di layarnya ya. Nah, di bagian keyboard ini yang pasti udah backlight, lalu di sini ada sensor fingerprint, dan di sini ya trackpad seperti biasa ya, punyanya Lenovo, identik dengan warna seperti ini ya. Di sini ada trackpad juga ya, bisa buat mouse. Lalu langsung aja kita hidupkan. Oke. Biasa Lenovo. Ya, sudah masuk. Nah, ini kekurangannya ya, atau yang tadi saya bilang bahwa saya beli dengan harga murah itu karena ada minusnya, yaitu kelihatan nggak teman-teman, ini layar tak di sini sama di sini. Mungkin baru kelihatan itu di objek yang tulisannya warna putih, notepad ya. Oke, ini baru kelihatan ya. Nih di sini ada warna ya, di sini juga ada perbedaan warna nih. Sama ini ada white spot. Dan untuk layarnya ini udah yang pasti panelnya udah IPS ya teman-teman ya. Display setting. Nah, di
di sini udah resolusinya itu udah tinggi 1920 kali 1080. Oke. Nah, ini untuk spesifikasi yang tadi saya sebut, di properties ya. Nanti saya coba bongkar bagian dalamnya seperti apa biar teman-teman itu tahu ya. Oke. Bisa dilihat teman-teman. Di sini ada RAM-nya 8 GB. Lalu Intel Core i7 generasi ke-6. Ini graphic cardnya itu karena Intel bawaannya, ini nggak ada dedicated grafiknya ya, jadi nggak ada grafik luar, jadi hanya bawaan dari prosesor aja, sama storage-nya 128 GB ya. Seperti itu aja sih teman-teman untuk spesifikasinya ya. Pokoknya kalau untuk layar menurut saya sih no comment, gak ada masalah ya, karena memang saya beli dari awal kesepakatannya seperti ini. Untuk keyboardnya ini teman-teman, ini udah pasti udah backlight ya, 1, 2, ada 2 tingkat kecerahan, 1, 2, dan yang ketiga itu untuk non-aktif ya. Untuk bentang layarnya ini 14 in, dan ketika baterai saya gunakan untuk nonton film ya, film kan durasi estimasinya itu 1,5 sampai 2 jaman ya, itu ini kuat 2 film, berarti ya estimasi 3 sampai 4 jam, dan ya masih lumayan kuat, walaupun bawaan aslinya itu bisa lebih dari itu, bisa 5 atau bisa 5, 6, 7 jam lah untuk baterainya. Tapi itu karena saya beli second, yang namanya barang second pasti ada aja kekurangannya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka seperti apa bagian dalamnya. Oke, langsung kita matikan ya. Ini ada Windows Update, tapi belum saya update, setting down aja. Jangan buru-buru ya teman-teman ya, makanya video ini lumayan lama karena ya kita bongkar habis seperti apa dalemannya biar teman-teman tahu nih kira-kira cocok gak sih buat saya beli. Ini ada, oke. Terakhir semuanya masih nyangkut ya teman-teman ya, santai. Oke, tutup udah lepas ya, seperti ini nih. Di sini ada tembaga buat pendinginan, ini lubang stylus pen ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Yap ya, kita coba kupas. Pertama, ini yang paling besar ya teman-teman ya, ini baterainya gede banget ya, makanya tadi saya bilang bisa kuat, bisa lebih dari 5 jam ya. Ini baterai, lalu speakernya itu ada 2 ya, speaker 1, speaker 2 ya. Lalu di sini ada SSD-nya itu punya saya tipenya apa ini ya, NVMe atau masih M2, saya belum mempelajari dalam banget ya, cuma seperti ini udah support NVMe teman-teman. Dan kipas pendinginnya itu ada di sini ya, kipas pendingin. Lalu lubang anginnya itu adanya di atas sini,
kelihatan teman-teman di atas. Dan di sini ada buat network adapter Bluetooth dan WiFi ya. Terus di sini ada yang namanya WiWAN mungkin istilah yang teman-teman baru dengar ya. WiWAN itu seperti network adapter buat si SIM card ini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau internet nggak pakai jaringan WiFi dari laptop ini udah bisa, karena udah ada ininya nih. Ini kan ada tulisannya ya teman-teman, LTE modul, terus ada emailnya juga ya. Jadi ini perangkat yang mendukung untuk pasang SIM supaya bisa internet langsung tanpa koneksi WiFi ya. Jadi enaknya teman-teman tinggal colok SIM card di sini ya, langsung dah bisa internetan. Ini untuk untuk prosesor. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga belum ketemu nih teman-teman, RAM-nya di sebelah mana? Kayaknya sih RAM-nya onboard teman-teman, atau adanya itu di tanam ya. Jadi ya itu salah satu kelemahannya sih menurut saya teman-teman. Jadi RAM-nya itu udah onboard, jadi udah nggak bisa di upgrade lagi, mentok di 8GB. Tapi untuk tahun 2025 sekarang ya, kalau hanya kebutuhan ngetik, MS Word, MS Excel itu masih menurut saya masih worth it banget sih, walaupun RAM 8GB. Jadi masih aman ya, nggak nge-lag lah bahasanya. Kalaupun buat main game masih bisa untuk game-game ringan ya. Jadi di tahun 2025 apakah laptop jenis ini worth it buat dibeli teman-teman? Jawaban saya masih banget ya. Tapi kalau untuk harga tanpa minus itu estimasi masih di kisaran 3 juta sampai 4 juta sih ya teman-teman, masih lumayan mahal ya. Seperti itu. Ini bagian dalamnya ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja sih ya teman-teman, review laptop Lenovo X1 Yoga yang saya beli dengan harga kurang dari 2 juta ya, karena ada minusnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen nih punya laptop saya ya, nanti rencana juga mau saya jual lagi seperti biasa ya teman-teman ya. Saya jual, saya review lagi, saya jual, saya review, seperti itulah ya. Nanti link untuk pembeliannya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita tutup, kita buka ya dalamnya seperti apa. Ini ada beberapa baut ya teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut. Kita buka satu-satu ya teman-teman, hati-hati jangan sampai hilang. Oke, mungkin itu saja sih dari saya, review laptop Lenovo X1 Yoga-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman bagi yang masih bingung mau nyari laptop apa, saran saya sih mending nyari laptop second Lenovo ya. Kenapa? Saya udah berapa kali pindah print, memang yang paling nyaman itu Lenovo dengan harga yang murah tapi kualitas nggak murahan ya. Karena banyak brand yang sudah saya coba itu ya, balik lagi ya, karena saya sering gonta-ganti laptop dan jual beli ya, saya paham gitu laptop yang satu dengan yang lain, kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi Lenovo adalah satu brand yang menurut saya itu recommended banget buat teman-teman beli produknya ya. Itu aja dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.